Ibu weling marang aku, tansah sumringan ning ngarep papa, nalikane papa bali omah. Biasanya Pak nih rak tau balik omah. Balik ning ndi? Mas Agit. Iki kan bapak judulnya. Judulnya Bapak. Judulnya bapak. Nah, ini rencana mau dipakai buat ya soundtrack film lah. Soundtrack film. Berarti nggak film saiki Mas Agit. Produksi film berarti sekarang. Produksi film dan udah jadi alhamdulillah, tapi masih proses editing. Untuk tayang? Untuk tayang pada tanggal 17 Agustus. Agustusan. Baru kali ini loh Agustusan di RT ning kampung gawe film kayak iki loh Mas. Di Indonesia baru ini Pak? Di Indonesia mungkin baru kali ini, cuman konsep film Agustusan banyak mungkin. Iya. Makanya kok ini konsep film Agustusan. Nek tahun lalu kan aku ngerti apa jenenge dulu Ketoprak. Mas Agit bikin ketoprak tuh. 17 Agustus. Yeah. Sekarang kemarin aku lihat Mas Agit bikin film. Judulnya Bapak. Tapi tayang untuk 17 Agustus. Yeah. Hubungannya apa? Bapak sama 17 Agustus. Loh, Bapak itu juga boleh merayakan 17 Agustus loh. Enggak, jadi gini Mas. Orang tuh kadang ketika bicara soal Agustusan, 17 Agustus, itu yang dibahas itu soal kemerdekaan itu hasil jerih payah pahlawan kan gitu. Ya memang benar, cuman yang namanya pahlawan itu kan tidak selalu yang berjuang pada saat itu Mas. Yang perang sama Belanda, sama Jepang kan gitu. Nah, sosok Bapak ini kan juga pahlawan Mas. Pahlawan untuk keluarganya. Kan gitu. Jadi saya ngambil judul Bapak karena pengen ngangkat sosok Bapak. Jadi bukan berarti mengecilkan sosok ibu, bukan. Ya, biasanya kan ibu. Ya, tapi kan gini, sehebat-hebatnya Bapak, di belakang laki-laki yang hebat, yang sukses itu kan ada seorang ibu, ada seorang perempuan gitu loh. Jadi ketika kita mengangkat Bapak, pasti ibu ya katut, karena di balik kesuksesan seorang laki-laki ada wanita hebat di belakangnya, kan gitu. Gitu toh. Hubungannya karena sama-sama berjuang gue ya Mas. Ya, jadi ada perjuangannya. Ketika Bapak berjuang untuk keluarga ya itu berarti perjuangan, berarti pejuang juga. Lah, pejuang itu terdiri dari dua kata, peju dan uang. Jadi yang namanya dibahas. Kenapa misalnya peju dan uang? Loh, karena kan pejuang. Jadi pejuang itu laki-laki. Peju dan uang. Jadi kalau kamu nggak punya peju, setidaknya kamu punya uang. Gitu loh. Aku rata ngomong ngono lho. Gara-gara Mas Agit tadi ngomong ngono. Lah iya makane. Aku ngomong ngono ki tabu sebenarnya, tapi kenapa jadi ya Allah. Oke. Ya oke lah. Terus jenengan bikin film ini di lingkungan RT tempat tinggal saya. RT tempat tinggal saya. Ya, RT 7. tempat tinggal jenengan. RT 7 RW 1 Kelurahan Pedalangan Banyumanik, Semarang. Pemainnya warga, Mas. Warga RT 7 RW 1. Tetangga, bapak, ibu, ada remaja, ada anak-anak. Berarti mereka itu basicnya artis juga. Bukan. Mereka warga yang bisa dibilang sama sekali belum pernah syuting film. Nah, itulah tantangannya di situ, Mas. Jadi sampean gawe film dengan warga yang belum pernah syuting. Iya. Itu. Jadi mereka mungkin bisa dibilang syuting film ya baru pertama kali ini. Baru pertama kali ini? Iya, di judul Bapak ini. Gitu. Loh, kok menghela napas sih? Seolah-olah tuh sampean ngeremehke kemampuan wargaku loh. Bukan saya ngeremehke warga sampean. Enggak, tapi memang sebenarnya remeh sih, Mas.
Enggak, tapi gimana caranya Anda menjaga emosinya? Soalnya dengan pemain yang asli aja sampai emosinya kayak gitu. Apalagi dengan pemain yang istilahnya baru main pada saat itu. Ngaturnya piye jenengan? Emosinya seperti apa jadinya tuh? Iya, kalau masalah emosi pasti emosi. Jenengan sudah pasti tahu ya. Beberapa kali kita syuting kondisi emosional saya nek syuting kaya apa. Sing syuting karo sampean yang sudah sering main di sinetron, main film, main apa, itu aja aku emosi gitu. Apa meneh iki warga sing ora tahu syuting. Ya disabar-sabar ya Mas, bahwa ternyata di balik semua ini akhirnya saya bisa mengatur kesabaran saya. Nah disitulah hikmahnya Mas. Akhirnya dapat pahalanya di situ. Ya setidaknya gini Mas, ketika kita tidak bisa mendapatkan finansial, kita bisa mendapatkan pahala lah dari situ. Pahala sabar ini Mas. Ya enggak apa-apa lah. Daripada rano gawean rano pahala, mending enek salah sijine. Ya ketika tidak ada pekerjaan yang menghasilkan secara finansial, paling nggak ada pekerjaan yang menghasilkan pahala lah, itulah ya kita ngejar akhiratnya lah Mas. Jadi Kenapa harus ada? Ya, aku nih ngomong soal akhirat ini kayak Gus Baha loh nih. Jangan ke Baha. Baha gue dah. Alah, ya. Jadi ya gini Mas, film Bapak ini memang dari segi apapun itu memang minim ya, minim dari pembiayaan, minim peralatan, minim kemampuan syuting para pemainnya, kan gitu. Minim kemampuan syuting, minim biaya, minim peralatan. minim peralatan. Peralatan sih aku yakin masih bisa, meskipun minimal. Cuma beberapa kali syuting sendiri ya, misalnya saya sama jenengan kan kayak biaya itu juga nggak sedikit ya, kayak misalnya untuk konsumsi lah, kasarannya untuk konsumsi, terus untuk rokok, untuk ini itu produksi, kayak saya dengar kan jenengan ngeset juga, ngeset tempat gitu loh, kan butuh biaya. Ya, Dari mana gue Mas? Biaya ada Mas, dari kas RT kita dibiayai, alhamdulillah. Dari biaya yang sebenarnya itu bisa dibilang sampai puluhan juta, itu kita dapat subsidi dari panitia, dapat 1 juta Mas. Loh, paling tidak itu adalah subsidi loh, walaupun cuma 1 juta. Jadi ketika kita bikin set gubuk itu, alhamdulillah kita gotong royong Mas, gotong royong dari warga itu ada yang bersedia untuk dijadikan tempat, terus ada beberapa material-material kayak papan, seng, kayu, bambu itu ada yang bisa digunakan istilahnya ya free lah, monggo tinggu, yang penting gue bareng-bareng, kasarannya gitu Mas. Terus untuk bangun setnya itu juga warga gotong royong, karena kan kalau di dunia perfilman itu kan ada divisi art gitu kan. Dari sini itu warga sini art semua Mas. Jadi art, jadi ART bangun itu semua ART, bukan art. Jadi bisa bangun set sendiri gitu loh Mas. Bangun set sendiri ya? Iya, bangun set sendiri. Terus untuk yang tadi jenengan bilang konsumsi rokok atau apa itu, ya alhamdulillah dari warga itu inisiatif ya, ketika kita syuting, alhamdulillah ada yang bikinin minum, ada yang istilahnya ngasih suguhan, ngasih rokok, alhamdulillah lah, itu gotong royong semua. Jadi ya 1 juta nyampe loh Mas di film. Ini rekor loh Mas. Rekor di dunia perfilman 1 juta bisa dapat film loh Mas. Jadi ya dari semua kayak pemain, no budget, terus kameramen, sutradara, penulis dan semuanya itu Editor gitu. ya editor ya paling dana 1 juta itu alokasinya di editor mungkin ya ben semangat, ben ra ngantuk bicarane, walaupun ternyata tetap ngantuk. tapi kita ini editor memang ngantuk anak. kena gula. Ya alhamdulillah lah Mas, dengan biaya yang minim kita bisa menghasilkan film yang
minim juga. Minim bukan minim dong. Besar. Tapi alhamdulillah. Dong. Harapannya kan besar ke depannya. Harapannya besar. Jadi ini adalah tantangan buat saya, terutama saya secara pribadi itu tantangan ketika pemainnya tuh banyak Mas. Ada berapa ya? Sekitar di atas 10 lah, banyak lah, 15 lebih lah pemainnya. Tapi ya dengan kemampuannya mereka, kemudian saya bisa dengan sabar mendirect. Gitu, tak sabar-sabar kayak saja nih. Berarti mereka pure warga sini ya, warga RT aja. Warga RT. Nggak ada impor dari mana gitu, nggak ada. Nggak ada. Mana gitu. Nggak ada. Ya sebenarnya aku mau nyambat sampean tapi kan kayaknya sibuk terus pasti jadwalnya susah ya loh. Waktunya susah Pak. Waktunya susah. Waktunya susah Pak. Jadwal orang ini, waktu bukan gini. Waktu adalah Uang. Nah, kan gini. jane wis rasa mbok pikir ke ngono kuwi kok. Soalnya sih pikir-pikir sapa. Jadi ngene iki to Mas, ngene iki nek ming anteng itu dadine tresno. Tapi nek tresno ngene terus kan tak penak tetep kene-kene gitu kan. Tresno nek ra ngene iki ora Di zoom. Apa sarange yo? Alah telak. Iki sarange tetep ngene no. Ki rungokno. Aduh. Terus mereka kan belum pernah main Mas. Kendala-kendala apa yang sampean, maksudnya dari awal ya, sampean kenapa Anda berpikiran bikin film dengan orang-orang yang belum pernah main film? Jadi ya untuk 17-an ini ya? Ya berawal dari tahun kemarin. Tahun kemarin kan kita kan bikin ketoprak yang sampean inget. Sampean juga istilahnya bantu kita untuk promo. Saksikan ketoprak kan gitu. Nah ini istilahnya gini, kita mencoba untuk naik level lah. Ketoprakan sudah, kita coba bikin film. Jadi kenapa tidak gitu loh. Dengan biaya yang memang seadanya, dengan pemain yang dengan kemampuan seadanya, kemudian kita nyoba bikin film dan alhamdulillah sejauh ini bisa dibilang ya nggak jelek-jelek banget sih Mas gitu untuk secara ini ya, secara aktingnya, secara pengadegannya oke lah. Tapi kalau secara cerita sampean udah paham lah sing cerita kan aku gitu. Iya. Paham. Ngajak lho Mas. Ngajak untuk mereka main film itu piye? Gampang enggak sih? Sebenarnya itu ketika jadi gini, ada semacam kayak sebuah fenomena ya, ketika warga ini ditakoni itu mesti bilangnya aku gak isin gitu. Tapi ketika ditinggal sajane ning mburi ngomong, aku ora dijak. Biasa. Ketika diajak gitu bilangnya aku isin, aku ora tahu. Tapi ketika ditinggal aku ora dijak. Semua kuwi. Ya, itulah kehidupan di kampung. Nah, ternyata banyak sebenarnya ya ketika saya sebagai pelaku di bidang ini ya, di bidang yang bisa dibilang perfilman, di bidang entertain lah. Ternyata kehidupan di kampung tuh bisa loh Mas. Kita jadikan kayak semacam referensi karakter, referensi ide cerita atau apa banyak gitu loh. Tapi memang kayak sinetron-sinetron yang lama, sitkom-sitkom kan juga berdasarkan di lapangan seperti itu, kayak suami-suami takut istri misalnya kayak ya, gitu kan juga keseharian. Ada fenomena seperti ya, itu gitu. Keseharian. Ya memang ya jeli-jelinya kita. Cuman yang agak susah tuh ketika kita menentukan karakter. Misalnya tokoh si A. Ini karakternya dia yang galak, antagonis lah bisa dibilang. Nah, kita milihnya siapa kan gitu yang kira-kira pas, kira-kira cocok, terus sosok ibu-ibu yang lemes, ibu-ibu yang apa istilahnya ya cerewet atau tukang gibah atau apa itu siapa, terus yang anak-anak yang bisa main sebagai anak yang memang istilahnya dengan karakter dia tertekan, atau anak-anak yang memang dia punya perlakuan yang punya sifat yang apa istilahnya nakal atau apa, itu yang agak susah tuh itu sebenarnya. Tapi alhamdulillah sejauh ini yang tak pilih kebetulan pas gitu aja. Pas atau mungkin mereka yang memang pinter untuk memerankan karakter yang saya kasih ke mereka, itu sih. Berarti mereka berakting atau dengan karakter mereka dijadikan apa jenenge bahane sampean?
sedikit banyak mungkin saya ngelihat keseharian ketika ini cocoknya perannya kayak gini, ini cocoknya karakternya begini, sedikit banyak ya itu memang kesehariannya kurang lebih seperti itu, kurang lebih. Oh, jadi mereka tinggal ngembangin aja ya. Tapi ki rodok bahaya ya ketika aku muni kurang lebih kesehariannya seperti itu, nggak seperti itu ya. Nggak, itu lebih ke ini saja sih, lebih ke mereka bisa membawakan karakter ini aja sih. Pinter untuk aku kudu ini gitu loh Mas. Tahu ya. Tahu, kebetulan tahu ya. Memang kita harus sering-sering ngasih ini sih Mas, ngebrief kita brief. Berarti tahapan awalnya sampean ngejak mereka mau, terus sampean ada briefing atau ada apa jenenge? Reading sih Mas. Reading. Tapi pas reading itu posisi naskahku itu baru plot. Jadi saya yang bacain, mereka yang dengerin, ceritanya seperti ini, alurnya scene 1, scene 2, scene 3 sampai terakhir seperti ini. Nah itu. Tapi kalau reading secara dialog nggak pernah. Langsung di lokasi. Di lokasi. Nah, walaupun ada skrip yang sebenarnya harus mereka apalin di rumah, tapi ya nggak diapalin. Kalaupun misalnya ngapalin Mas, mereka cuman membaca scene-nya dia, dialognya dia. Oke. Nah repotnya karena bukan pemain ya, jadi yang diapalin adalah dialognya dia. Dialog temennya, lawan mainnya nggak diapalin, nggak diwoco. Jadi nggak ngerti dia harus apa. Jadi ngitung kayak, bariki sih ngomong aku, di loro ketelu aku ki. Lah, yang diapalin itu. Jadi akhirnya pada saat syuting isinya ya tatapannya kosong, nggak ngisi karena ngiling-ngiling, mengingat-ingat, nggak mencoba memahami cerita. Repotnya itu. Terus ya pasti ketika mereka, karena belum pernah ya, kadang matanya kemana-mana, ngelihat kamera, ngelihat ke sutradaranya, bener apa ora dialogku, padahal lawan mainnya di sini. Habis dialog ke sini. Seolah-olah tuh bener apa ora tuh aku, kayak gitu. Nah, repotnya itu yang harus kita ulang berkali-kali, take berkali-kali, ngentek-ngentek kaset lah Mas. Spitane ngentek dawa pokoknya. Masih pakai kaset Mas. Kurang lebih gitu ya. Ini sih tantangan tersendiri. Mungkin yang saya pernah bilang sama sampean, iki nek sutradarane profesional kayak Hanung, pilihane loro. Hanung sing mulih apa pemainnya sing kon mulih? Aku sing mulih apa kowe sing mulih lho, pilihane ngono. Nah, karena sutradaranya saya, di mana di sini kita juga masih sama-sama belajar, ya akhirnya Bapak yang pulang. sama-sama yuk belajar bareng. Mencoba untuk memainkan naskah ini dengan baik lah ya, sama-sama belajar ya gitu Mas, gitu. Ngeluh Mas. Seolah-olah tuh sampean kayak masih nggak percaya bahwa ini adalah film gitu loh. RT gawe film lah gitu. Bukannya nggak percaya ya, sekupnya RT dan Ya. pemainnya juga lingkup RT, pemain RT, tapi kita berharap bahwa ini bisa dinikmati oleh semua, ya minimal warga Banyumanik lah, minimal. Tapi ini nanti ini Mas, kan kita tayang tanggal 17, pada saat malam peringatan Agustus tanggal 17, terus pasti rakatan ya. kalau tirakatan 16. 16-nya. Nah, ini 17-nya. tapi ini kita ngambil 17-nya karena berharapnya biasanya kan tirakatan tanggal 16 di RT-RT sebelah itu kan tanggal 16. Kita berharapnya kenapa tanggal 17? Berharapnya mereka yang tidak yang sudah merayakan HUT RI tanggal 16, tanggal 17-nya bisa nonton. Kayak gitu. Emang perayaannya berbeda antara pemerintah sama Muhammadiyah gitu. Oh, ini bukan masalah 16 sama 17 itu. Ini bukan masalah mazhab ya. Ini beda nih. Agustusan tidak ada mazhabnya. Nah, ini mau kalau ada yang merayakan 16, nah ini yang 17 biar bisa merasakan. Jadi gini, untuk merayakan HUT RI itu kan tidak selalu pada saat tanggal 16, 17, 18, bahkan ada yang tanggal 20, 25. Intinya adalah merayakan hari kemerdekaan kan gitu. Nah, kita ngambil tanggal 17-nya berharapnya supaya warga-warga yang di luar RT lain itu bisa nonton, bisa menikmati bareng. Jadi bukan pamer sih Mas, tapi supaya film kita itu diketahui orang lain.
Yuki pamer di sini. Lebih ke lomba sih Pak gitu. Waduh, mungkin lebih memotivasi ya. Nah, memotivasi. Motivasi. Jadi memotivasi ketika ya alhamdulillah tahun kemarin kita bikin ketoprak. Tahun sekarang RT sebelah bikin ketoprak. Kita bikin film. Kita bikin film. Tahun depan Mereka balik bikin ketoprak film. lagi. Ben mereka bingung. Lu kok balik ketoprak meneh? Kita mas bikin film loh. Enggak, ya paling enggak memotivasi lah bahwa banyak hal yang banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memperingati HUT RI yang ke berapapun lah itu. Iya. Gitu. Bentuk ini mas, bentuk apa ya semacam kayak bentuk syukur kita terhadap kemerdekaan RI. Omonganku kayak nasionalis tenan ini. Aku penasaran. Politik ya Pak. Asus. Iki nek yo ora nyalon aku nyalon wi. Kalau apa, Pak? Nyalon rambut. Tapi memang ada ini. Dengan kata-kata seperti ini, apakah ada misi ke depannya dari jenengan pribadi? Enggak sih mas, bukan misi sih sebenarnya, lebih ke ini bahwa sekarang itu kan udah era digital ya, era media sosial. Kalau kita masih berkutat di perayaan Agustusan tuh yang hanya bersifat kayak semacam istilahnya Regional no ya. ya Daerah sini aja gitu ya. Enggak di iya jelaskan gitu ya. kan nanti kita tayangkan di YouTube. Oh, di YouTube. Kita YouTube-nya? tayang di YouTube. Setelah tanggal 17 itu tayang, acara selesai, malamnya mereka pulang ke rumah, istirahat, bisa nonton di YouTube. Nah, channelnya siapa itu? Channel Agit Romon. Nanti Tak kira dibikinkan sendiri warga Dalangan. kepinginnya seperti itu mas, cuman ketika kita nanti bikin channel, apa yang terjadi ke depan kan kita nggak tahu. Misalnya ternyata saya sibuk dan harus ke Jakarta, kemudian channelnya terbengkelai kan eman-eman. Kan Sama gitu. kayak channel yang Sama kayak channelnya jenengan sama itu loh. Apa itu? Artomoro. Tahu. Apa bisa apa? Handoyo. Handoyo. Apa? Hartomoro. Apa sih? Penyetan ya Hartomoro. Marianto. Oh, Marianto. Kan juga harus sampean juga. Ora cedok. Iya, channel Hari Danianto. Arianto ya itu. Ya takutnya kan terbengkelai seperti itu, Mas. Tapi kalaupun misalnya nanti tayang di channel saya, kalau misalnya warga sini masih berminat untuk berkreasi, istilahnya berkarya, ya monggo nanti di channel saya aja enggak apa-apa. Toh channel saya juga baru 2 film. Loh, baru 2 film loh. Baru 2 film. 2 film itu juga film loh, jenenge film. Ya film pendek sih Mas, untuk festival, lebih ke Festival ya. film Indonesia. Yang satu film festival Asia, yang satu festival lomba Bank Indonesia. Bank Indonesia. Nah, itu wis lomba-lomba no. Ya. Tapi pernah dapat penghargaan juga tuh waktu itu. Mana ada yang menghargai saya, Mas? Enggak, kalau penghargaan mungkin beberapa kali kita ikut Yang lomba. waktu itu yang lomba di Polri atau Polda atau apa? Oh, Police Movie. Police Police Movie Movie itu kan kita kerjasama sama Pola Pike, jadi nggak di channel saya itu tayangnya. Ya, tapi paling enggak itu kan karyanya jenengan juga. Oh iya. Aduh, sih aku mau tanya apa ya sih? Aduh, lali toh. Ya Allah, sik ya. Tolong. Ini waktu saya nggak banyak loh. Sik Mas. Aku mau meh kok tapi waktunya rapas. Jadi ini tak tahan sih. Begitu jenengan rampung, aku lali materi ini tak tanyain apa ya. Ya, mungkin mau nanya soal kendala tadi ya. Banyak kendala yang ternyata itu kalau syuting sama warga itu salah satunya gini, Mas. Mas ayo dang syuting. Aku selalu kegiatan liane. Kalau kita syuting dengan artis-artis tuh ya. Mereka kan juga ada yang bilang seperti itu. Ayo buruan ayo kita take yuk. Gua ada syuting di tempat lain nih kan gitu. Nek warga gini enggak, Mas? Ayo cepetan. Aku selalu kegiatan liane. Aku main teliko. Aku main mbah-mbah. Aku main harisan. Aku main nyaji ngono kuwi.
Wah, wis koyo. Jadi 11-12 sama artis sebenarnya warga sini. Cuma beda kegiatan. Beda kegiatan. Kalau artis itu kegiatannya ada syuting di tempat lain. Kalau warga sini buru-buru pengen segera syuting karena ada kegiatan lain, yaitu nyapu, ngepel, seteliko, mbah. Bedanya itu aja sih, Mas. Ya, saya sih berharapnya gini. Walaupun ini memang tidak komersil, bahkan pemain juga tidak dapat honor, berharapnya semangat itu tetap nanti ada. Maksudnya walaupun nggak dibayar tetap masih mau untuk berkarya walaupun nggak ada honornya lah istilahnya gitu. Karena kan ya kalau berharap honor yes siapa sih harus biayai kan gitu, Mas. Ya, mudah-mudahan nanti misalnya memang berlanjut ada sponsor masuk ya toh. Kita udah mencoba untuk ini, Mas, mancing-mancing sponsor. Tapi ternyata mental. Karena ya terima kasih usaha saya udah dimasukkan di filmnya ngono tok. Jadi mungkin mereka nggak paham bahwa beli rokok itu pakai duit, nggak pakai ucapan terima kasih gitu loh. Nah itu repotnya. Nah, malah guyu loh. Itu tiket loh, Mas. enggak sih. Perasaan kemarin aku habis nonton film kan itu tiket kayak ngene iki ya. Dilihat Oppo dulu. XX1 ini Waru Plaza judulnya Bapak hari Sabtu 17 Agustus 2024. Nomor 7. 7 itu apa? 7 itu RT. Oh, RT 7. Studio 7. Price-nya free. Jadi Free. bebas. Gratis. Iya konsepnya piye dadak nganggo ini. Maksudnya warga nanti kalau mau nonton dikasih ini atau bagaimana? Iya, nanti ini akan dibagi ke tiap warga supaya nanti pada saat nonton itu nanti kita bikin kayak semacam loket kayak gitu toh. Oh, kayak nonton film beneran. Kayak nonton film beneran. Jadi nanti ada mbak-mbak yang pakai rok mini tapi stockingnya hitam bolong-bolong gitu toh. Nanti di pintu itu nanti ngasih tiket disopek. Jadi memang konsep saya tuh kepengennya tuh memang ya walaupun di kampung lesehan terus pakai tenda pakai proyektor biasa tapi kepengen treatmentnya itu kayak nonton di XX1. Ini kan 511 7 gitu bukan SX1. Jadi kepengennya tuh memang kayak nonton bioskop beneran gitu loh, Mas, treatmentnya. Terus salah satunya juga mungkin buat nostalgia ya bahwa dulu tuh kan ada layar tancap kan gitu. Nah mungkin bapak ibu yang sudah sepuh itu kan pengen bernostalgia, oh layar tancap kan gitu. Nah mungkin buat remaja-remaja atau keluarga-keluarga muda itu kan mungkin pernah nonton. Nah ini pengen saya bikin tiketing ini supaya ini XX1 versi light lah istilahnya. Versi kampung lah istilahnya gitu. Tapi akan disebar ke luar RT enggak? Enggak, ini khusus warga. Ini ada tulisannya, Mas. Ini khusus apa ya, Mas? Raket toh. Mata nih raket toh. Khusus warga RT 07. Jadi ini khusus untuk warga. Tapi tidak menutup kemungkinan warga lain boleh nonton, Tapi cuman tanpa tiket. Tanpa tiket karena ngatek berarti ya. Iya, hubungannya sama snack, Mas. Ketika nanti warga sini kan dapat ya. Dapat snack. Berarti yang pegang tiket dapat snack. Dapat snack dan itu memang khusus warga RT 07. Warga lain boleh, jenengan boleh. Dan nanti tak sisakan snacknya Papoy nanti tak kasih jenengan. Untuk snack sisot. Bintang tamu. Tamu rakajen ya iki. Itu snack sisol. Ya, alhamdulillah. Ada snack, Mas. Nanti sampean tak undang loh ini nanti supaya nonton filmnya seperti apa. Live ya, Mas? Enggak premier sih, lebih ke goso lah istilahnya. Ya, mudah-mudahan film ini Enggak mudah, Mas. Ini susah. Jadi dari awal saya bikin skrip, bikin cerita sampai syuting itu susah. Sampean kok bilang mudah itu mudahnya dari mana? Ini banyak kesusahan, banyak kesulitan. Kalau sampean bilang mudah-mudahan dulu. ngombe osik. Obat sih ngombe ya. Ya, jangan yang minum. Jadi jangan bilang mudah-mudahan. Ini susah-susahan ini, Mas. Susah-susahan. Iya, supaya mudah. Bisa menginspirasi ya, Mas, ya ceritanya Bapak ini. Iya, Mas. Berharapnya
nanti ada sequelnya Mas, bahwa tahun depan itu insya Allah kita juga mau bikin film lagi, judulnya Ibu. Tahu sendiri, Ibu tuh kan ketika misalnya ini ngangkat bapak nih tahun ini, wah mesti nemburi kan, saya gawe ke bapak, ibu rat gawe. Nah, tahun depan Ibu, tahun depannya lagi anak. Nah, anak kan mesti, wah bapak ibu tuh anak, Tahun depannya lagi mantu. Nah, wah bapak ibu anak, mantu dineng dewe, mantu. Tahun depannya lagi pengennya mbah ning bae wis ra enek. Nah, mbah wis mati. Nah, tapi si medeni kuwi malahan mbahne teko. Aku ora gawe horor berarti. Horor. Iya. Anda cukup menginspirasi ya. Oh iya, saya. Oh, iya pertanyaannya aku eling. Ini Bapak ini filmnya kan berarti serius. Padahal saya tahu jenengan itu penulis sutradara film komedi. Lucu-lucuan. Gawe film koyo ngene bagaimana? Skripnya kan biasanya skrip komedi lah, ya skrip serius kayak gini. Secara persentase mungkin memang secara drama itu 80%. 80%, komedinya 20% ya buat ice break lah Mas. Ya itu salah satu tantangan tersendiri juga bahwa ketika biasanya gawe naskah komedi, gawe cerita komedi, tapi ini kok drama. Drama ya bisa dibilang apa sedih sih. Saya yakin nanti penonton pada nangis. Karena orang mudeng ceritanya. Iki piye to ceritane aku ora mudeng. Nangis kan. aku nangis aja gitu lah. Jadi nanti saya berharap bahwa ketika film ini diputar nanti, UMKM berkembang, banyak yang jualan tisu. Karena ini banyak adegan-adegan sedihnya. Jadi monggo silakan buat warga yang mau jualan tisu silakan untuk menghidupkan UMKM di kampung kita. Enggak, tapi ini lebih ke ini sih Mas. Kalau sedih sih enggak sebenarnya, lebih ke ya drama aja sih. Inspirational movie. Ya bisa dibilang menginspirasi lah, banyak muatan-muatan apa ya? Bukan muatan moral sih, lebih ke apa ya? Pasir, boto. Nah, muatan pasir, boto, terus kok malah material. Nah, enggak, lebih ke ini sih Mas. Kehidupan sehari-hari aja sih. Tentang persahabatan remaja, persahabatan anak-anak, terus kehidupan orang tua, ekonomi seperti apa, lebih ke situ sih Mas. Terus sebenarnya tuh kalau memang cerita ini diikuti dari awal, itu kita banyak menemukan twist-twist ya, bahwa sesuatu yang besar, masalah besar itu terjadi kadang itu karena sesuatu yang kecil. Sesuatu permasalahan yang kecil gitu loh. Jadi kalau memang diikuti dari awal, cerita ini adalah pemicunya adalah hal yang kecil. Hal yang kecil. Ya, yang kemudian bisa menjadi hal besar, yang bisa dibilang kalau sekarang kan gini, banyak orang-orang yang menyebarkan berita nggak benar, hoax. Kita tidak ngerti cerita yang sebenarnya. Jadi istilahnya gini, sebelum kita menyebarkan sebuah berita itu kan kita harus tabayun dulu. Paham tabayun Mas? Tabayun. Tabayun itu apa ya Mas ya? Si aku nek mulai Arab ini medeni gini. Ya enggak, paling enggak ketika kita menyebarkan sebuah berita atau sebuah kejadian itu kita harus tahu kebenarannya. Kebenarannya ya, dicari dulu kebenarannya. Iya, cari tahu kebenarannya supaya tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar kan gitu. Nah, di sini tuh ada hal-hal semacam itu, bahwa ada kejadian kecil tapi kemudian menjadi hal yang besar, permasalahan besar gitu loh. Gitu, kurang lebih. Banyak kesalahpahaman di sini, twist-twistnya. Ya, semoga bisa diterima oleh penonton, terutama oleh warga kita sendiri di sini. Iya. Pemainnya aja Mas, itu nggak ngerti cerita ini kayak apa, karena ya tadi yang saya bilang, mereka cuman baca dialognya mereka sendiri. Editornya yang mumet ya? Kalau masalah mumet itu bukan masalah di ngedit atau nggak ngedit, karena kesehariannya memang mumet. Hidupnya itu penuh dengan kemumetan gitu loh. Jadi jangan sampai jenengan bilang bahwa mumetnya dia itu karena ngedit gitu. Oh, karena emang udah mumet dari lahir mungkin ya? Nah itu mumet dari lahir. Jadi
dengan nama Arif Hidayatullah itu kan dia Inisial aja nggak boleh Pak, inisial aja. Jangan mengemban nama Arif Hidayatullah itu kan berat. Mumet ya, Nen. Menggok sithik bingung jenenge Arif Hidayatullah. Lempeng sithik kok kancane menggok. Waduh wis. Iya. Serba salah wis. Ya wis lah. Penasaran aku Mas sama filmnya ini karena emang ceritanya apakah nanti sampai Ya, saya berharapnya memang sampai nanti akan menjadi pemasaran di film saya ini. Jadi saya minta tolong untuk supaya dipasarkan, supaya dipromosikan. Jadi nanti jenengan jadi pemasaran film saya ini. Gitu. penasaran yo, penasaran Mas. Oh, penasaran? Bukan pemasaran. Oh, kirain pemasaran. Sungguh marketing itu pemasaran. Lagunya Rhoma Irama itu. Wes. Tapi gini Mas, saya sama kru-kru itu sudah tak bilang gini. Ini film hubungannya sama warga. Warga yang ngerti dewe. Yo random lah ya. Kowe ngapalno lagune Gomblo. Kudu siap-siap. Sing di Dima itu aku dengar yo ayo. Radio. sudah cukup. Kudu siap-siap. Cukup. Udah Dima mulai. itu. Udah mulai nggak jelas. Pamit sih aku Mas yo. Pamit ya mudah-mudahan filmnya lancar. Filmnya booming, viral, terkenal. Ini kalau terkenal bakal viral. Wale. B. Nek viral bakal terkenal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas tiketnya Mas. Oh iya. Gue nonton besok yangnya dijak ya.